Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan sharing mengenai strategi lulus passing grade. Karena dalam tahapan seleksi SKD, nilai tinggi saja tidak menjamin untuk dapat lulus dalam tahapan seleksi ini. Untuk regulasi yang bisa teman-teman baca antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 1023 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2021. Sebelum saya menyampaikan strategi apa saja yang saya lakukan untuk mencapai nilai passing grade, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai jumlah soal dan nilai passing grade dalam tahapan seleksi tahun ini. Untuk jumlah soal SKD CPNS 2021 terdiri dari 110 butir soal, yaitu 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 45 soal TKP. Untuk TWK, jika benar bernilai 5 dan jika salah bernilai 0 dan nilai tertingginya 150. Untuk TIU, 35 soal jika benar bernilai 5, jika salah bernilai 0 dan nilai tertingginya 175. Sedangkan untuk TKP, ini terdiri dari 45 butir soal dan tidak ada jawaban salah. Jadi semuanya bernilai 1 sampai 5. Nilai jawaban yang paling tepat bernilai 5 dan skor tertingginya adalah 225 sehingga nilai total adalah maksimal 550. Selanjutnya, untuk durasi dalam mengerjakan adalah 100 menit. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, diberikan waktu 130 menit. Ini artinya satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit atau kurang lebih 54 detik. Nilai ambang batas SKD CPNS 2021 untuk kebutuhan umum TWK 65, TIU 80, TKP 166. Untuk kebutuhan khusus disabilitas TIU 60 dan nilai total SKD 286. Untuk kebutuhan khusus cum laude TIU 85, total SKD 311. Untuk kebutuhan khusus diaspora TIU 85, nilai total SKD 311. Untuk kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat TIU 60 dan total SKD 286. Untuk penetapan kebutuhan umum dokter TIU 80, total SKD 311. Kemudian untuk penetapan kebutuhan umum APK, rescuer, dan pengamat gunung api TIU 70 dan total SKD 286. Kemudian untuk penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahapan SKP, yaitu ditentukan paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi misalnya kebutuhan formasinya 1, maka yang masuk SKP 3. Kemudian jika yang dibutuhkan 2, maka yang masuk ke SKP 6. Jadi 3 kalinya dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, jika nilainya sama, itu maka yang diluluskan diurutkan berdasarkan pertama yaitu dari nilai TKP-nya. Jika nilai TKP-nya masih sama, maka diurutkan dari nilai TIU-nya. Jika nilai TIU-nya juga masih sama, maka diurutkan dari nilai TWK-nya. Tetapi jika semua nilainya sama, maka semuanya yang masuk lulus passing grade dan masuk dalam perankingan itu semuanya akan diikutkan dalam tes SKP. Nah, nanti pengumumannya seperti ini teman-teman. Jadi ini jumlah formasi yang dibutuhkan 1, maka yang masuk ke dalam SKP adalah 3. Ada keterangan P, L, P, L, PL. Ini artinya lulus passing grade dan lulus ke dalam tahapan SKP. Sedangkan kalau P saja ini hanya lulus passing grade tetapi tidak masuk ke dalam tahapan SKP karena tidak masuk dalam perankingan. Nah, ini contoh pengumuman lain. Nah, nanti ada keterangan P atau L itu artinya lulus passing grade dan lolos ke tahapan selanjutnya. Kalau passing grade saja tapi tidak lulus itu keterangannya P, dan kalau TL itu karena tidak lulus passing grade dan tidak masuk ke tahapan selanjutnya.
Kemudian seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa nilai tinggi tidak menjamin lulus. Kok bisa? Nah, ini saya contohkan sebagai berikut. Misalnya ini peserta A, nilai totalnya itu 420. Nilai ini kan sangat tinggi ya teman-teman. Nilai TWK-nya 145, TIU-nya 75, TKP-nya 200. Nah, ini salah satu nilainya itu tidak memenuhi nilai passing grade karena passing grade dari kebutuhan umum kan 80. Nah, nilainya ini 75, artinya dia tidak lolos, tidak memenuhi passing grade TIU. Sehingga meskipun total nilainya tinggi, tetapi tidak dapat mengikuti ke tahapan selanjutnya atau dalam masuk peranking dalam tes SKP. Nah, ini adalah kasus ketika nilainya sama. Di sini saya contohkan C, D, dan E ini nilai totalnya sama, yaitu 370. Nah, ini maka yang pertama dilihat adalah dari nilai TKP-nya. Ini ketika nilai totalnya sama, 370. Nah, nilai TKP-nya juga sama, 150. Maka selanjutnya yang dilihat adalah nilai TIU-nya. Nah, ini kebetulan C dan E juga sama. Maka kemudian dilihat dari nilai TWK-nya. Juga sama. Maka meskipun kebutuhan formasinya itu yang dibutuhkan 1, maka C dan E berhak masuk ke dalam seleksi SKP. Seperti itu. Nah, nilai tinggi tidak menjamin lulus. Waktu mengerjakan sangat singkat, satu soal kurang dari 1 menit. Kemudian, strategi apa yang harus kita lakukan agar lulus passing grade dalam tes SKD dan bisa masuk ke dalam tes SKP? Ini akan saya sampaikan mengenai strategi apa yang saya lakukan agar bisa lulus passing grade. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi teman-teman harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena soal ini harus dikerjakan dengan cepat, dengan waktu yang terbatas, dan soalnya kalau pengalaman tahun kemarin itu soalnya panjang-panjang, sehingga kita harus terbiasa membaca soal dengan cepat. Kemudian untuk yang kedua, tinggalkan soal yang sulit. Jadi teman-teman harus cepat move on, tetapi jangan membiarkan soal itu tidak terjawab. Jadi nanti biasanya kan panitia memberikan selembar kertas. Nah, itu nanti teman-teman ketika sudah membaca tetapi belum yakin jawabannya, teman-teman tetap jawab saja dulu, kemudian teman-teman tulis nomor soalnya di kertas coret-coretan itu. Karena ini untuk mengantisipasi ketika misalnya teman-teman sudah sampai akhir dan kehabisan waktu. Jika teman-teman sudah membaca, kemudian lanjut ke soal selanjutnya tanpa menjawab, nanti ketika teman-teman akan mengulangi lagi, kan teman-teman harus membaca lagi, harus menjawab lagi. Nah, itu nanti akan menghabiskan waktu. Sehingga baca saja dulu dan jawab yang menurut teman-teman paling mendekati. Kemudian teman-teman catat dulu nomor yang kalian ragu. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, jangan terlalu terobsesi jawaban itu harus benar. Misalnya teman-teman sudah merasa sebelumnya, aku sudah belajar ini, kayaknya jawabannya yang ini. Nah, kalau teman-teman terlalu memikirkan itu terlalu lama, dan seharusnya soal ini benar apa ya, dan teman-teman tidak segera melanjutkan ke soal selanjutnya, ini juga akan menghabiskan waktu, sehingga teman-teman jawab dulu saja, kemudian nanti bisa diulang di akhir, dan jangan lupa untuk menulis soal yang kalian masih ragu jawabannya. Kemudian yang keempat, jangan kosongkan jawaban, karena dalam tes SKD ini tidak ada nilai minus, jadi semuanya kan bernilai. Untuk TWK dan TIU nilainya jika benar 5, jika salah 0, dan untuk TKP itu kan bernilai 1-5. Nah, itu jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena itu teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai, sehingga jawab saja semuanya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa membaca doa setiap klik jawaban. Jadi di awal sebelum mengerjakan soal, teman-teman sudah membaca doa, dan nanti ketika kalian akan menjawab, itu juga jangan lupa untuk membaca doa Bismillah, misalnya seperti itu, atau dengan menyebut nama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggerakkan tangan kita untuk menjawab soal itu dengan benar. Dengan membaca doa, setidaknya kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah, dan semoga Allah yang menggerakkan jawaban itu
menjadi jawaban yang benar. Meskipun kita misalnya masih ragu atau apa, ketika kita menyebutkan nama Allah, maka Allah yang akan menggerakkan tangan kita untuk mungkin saja meskipun kita tidak tahu, tetapi jawaban yang kita pilih adalah benar. Begitu ya teman-teman. Jadi itu strategi yang saya lakukan untuk mencapai nilai passing grade. Untuk mana yang dikerjakan terlebih dahulu, itu setiap orang punya cara tersendiri. Misalnya ada suka yang mengerjakan TKP dulu karena panjang-panjang, atau TIU yang hitungan sehingga membutuhkan konsentrasi penuh, atau mungkin TWK dulu. Itu teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman masing-masing. Kalau saya sukanya berurutan, maka saya kerjakan TWK dulu, kemudian TIU, kemudian TKP. Tetapi mengenai urutan itu tidak menjadi masalah, yang penting teman-teman jangan terlalu membaca berulang, karena membaca berulang soal itu akan menghabiskan banyak waktu, sehingga baca sekali tapi dengan konsentrasi. Kemudian ketika belum yakin, tetap jawab saja dulu, catat, kemudian lanjut ke soal selanjutnya, sehingga ketika nanti balik lagi itu ketika kehabisan waktu, itu teman-teman sudah menjawab soal yang tadi kalian baca. Begitu ya teman-teman. Semoga sharing saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga di tes SKD nanti teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan. Semoga berhasil.